Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif dari pakan fermentasi sampai sekarang masih samar-samar, alias belum banyak kasus yang terjadi sehingga kemudian menjadi perlu untuk diekspos besar-besaran. Bahkan kekhawatiran tersebut tidak hanya tertuju pada kesehatan dan keselamatan ternak saja, melainkan juga produk ternak mungkin akan berpengaruh pada konsumennya, yaitu umat manusia. Dampak negatif dari pakan fermentasi berasal dari bagaimana pakan fermentasi itu dibuat. Syarat-syarat supaya pakan berhasil dibuat dan mempertahankan kondisi pakan supaya tetap layak harus dipenuhi. Kadar air yang tinggi, silo atau kontainer yang bocor bisa meningkatkan dampak negatif dari pakan fermentasi. Silase atau fermentasi memang membutuhkan kadar air yang cukup tinggi karena rata-rata bahan pakan dibuat dengan keadaan segar, otomatis kandungan airnya pasti tinggi. Selain itu, tingkat kelembapan juga diperlukan supaya bakteri yang diharapkan bisa bekerja dengan optimal. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, asalkan kita bisa tetap menjaga proses fermentasi bisa berlangsung dengan semestinya. Pakan yang difermentasi membutuhkan lingkungan yang kedap udara atau anaerob, jadi kebocoran udara sangat tidak ditolerir di dalam proses fermentasi ini. Karena itulah pembeda antara membuat pakan fermentasi dan membuat kompos. Jika kita membiarkan pakan fermentasi kita terkena udara, maka kita sebenarnya sedang membuat kompos. Dan kompos itu untuk pupuk tanaman, bukan buat pakan ternak. Peran inti dari pakan fermentasi adalah bakteri asam laktat yang harus mampu menurunkan pH pakan dalam waktu yang cepat. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk menambah probiotik yang terdiri dari bakteri asam laktat, misalnya EM4 peternakan. Jika pH bisa dipertahankan dan level oksigen bisa ditiadakan, maka tidak ada masalah dengan pakan fermentasi. Masalah akan muncul ketika dua hal tersebut diabaikan, dan masalah tersebut bisa terjadi ketika proses fermentasi sedang berlangsung. Adanya racun yang menempel pada tanaman dan hasil samping dari fermentasi. Resiko selama proses fermentasi berlangsung, pakan dikontaminasi oleh bakteri Clostridium botulinum. Ini bukan bakteri yang berasal dari luar kontainer pakan, melainkan di dalam sistem fermentasi yang ada. Hal tersebut bisa saja terjadi karena bakteri tersebut bisa berkembang pada kondisi pH lebih dari 4,5 dan kadar air pakan lebih dari 70%, serta berkembang pada lingkungan anaerob. Untuk menghambat perkembangan bakteri Clostridium botulinum, silase atau pakan fermentasi harus mencapai pH di bawah 4,5 dalam waktu 3 hari. Tapi tidak semua bakteri Clostridium menjadi patogen dalam pakan. Oleh sebab itu,
Kita harus selalu waspada dengan apa yang dimakan oleh ternak kita. Selain pakan fermentasi yang tercemar, bakteri botulinum ini juga bisa berasal dari pakan yang sudah busuk. Sama seperti bakteri botulinum, bakteri Listeria monocytogenesis juga bisa berkembang ketika proses fermentasi berlangsung. Jika teknik pelaksanaan pembuatan pakan fermentasi tidak diperhatikan atau asal-asalan. Hal ini karena bakteri ini bisa hidup dan berkembang dalam keadaan aerob maupun anaerob. Range suhunya antara 0 sampai 45 derajat Celcius dan pH antara 4,3 sampai 9,6. Listeria M ini keberadaannya sangat sulit untuk dihindari karena sumber utama dari bakteri tersebut adalah tanah. Sekarang, hijauan yang tidak menyentuh tanah sebelum dibuat fermentasi? Maka potensi yang sangat tinggi pada setiap pakan untuk terkontaminasi oleh bakteri ini sungguh sangat tinggi. Salah satu dampak negatif dari pakan fermentasi adalah jika terdapat jamur. Jika ditemukan jamur, maka harus dibuang. Biasanya jamur akan muncul pada proses fermentasi jika terdapat kebocoran pada silo atau tong. Tidak menutup kemungkinan karena keadaan menjadi aerob pada daerah di sekitar kebocoran. Bakteri patogen juga bisa berkembang dalam kondisi ini. Ini bukan karena pakan difermentasi kemudian menghasilkan racun, tidak seperti itu. Tapi sebagian jenis bahan tertentu yang memang mengandung senyawa yang kurang baik jika diberikan pada ternak. Sekian dulu untuk dampak negatif dari pakan fermentasi. Tidak usah terlalu difikirkan tentang resiko-resiko di atas. Asalkan pakan fermentasi prosedurnya dilakukan dengan benar, insya Allah akan baik-baik saja. Ingat, yang terpenting adalah wadah jangan sampai bocor. Dan setelah pakan diambil, segera tutup kembali wadah dengan rapat. Itu saja yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan fermentasi. Sekian liputan kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat maestro semua. Sampai berjumpa di liputan yang akan datang. Tetap semangat dan salam satu hobi.